yang Maha Tahu. Di tangan-Mu masa depanku, Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Haleluya. Kau yang selalu cukupkan. Bapakku, ini kami anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Tiada syarat kasih-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Tiada syarat kasih setia-Mu,
pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah God of Wonders itu. Dan dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar. Dialah Yesus. Nah, kalau kita melihat catatan perbuatan Allah yang ajaib, kita akan sungguh-sungguh kagum akan Dia. Kalau kita berbicara mengenai keajaiban Allah, maka sepenuhnya tangan Allah itu berkarya dan berkuasa. Contohnya, kalau kita lihat dalam kehidupan seorang raja yang bernama Saul, Saul sebetulnya bukan siapa-siapa sebetulnya. Tapi dari 1 Samuel pasal yang ke-10, Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas orang Israel. Tetapi Saul tidak bekerja sendiri. Saul tidak bertindak sendiri. Dia bekerja sesuai dengan tuntunan Allah dan kuasanya. Itulah sebabnya catatan di dalam kitab 1 Samuel, kalau kita baca pasal yang ke-14, ayat yang ke-47, itu berbunyi demikian. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Nah, sampai sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa pada awal ketika Saul dipilih Tuhan menjadi raja, dia mengamankan, menyelamatkan umatnya, rakyat Israel, umat Tuhan. Di bawah kepemimpinannya itu, dia bisa membebaskan Israel dari ancaman musuh-musuh, yaitu dengan memerangi mereka, dan Saul berhasil menang. Dalam hal ini kita lihat jelas sekali bahwa ini adalah karya Allah, Sang God of Wonders.
Dia melakukan perbuatan yang ajaib dan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Saul. Di awal ketika Saul pertama-tama naik menjadi raja, diurapi menjadi raja. Kita tahu bahwa di sekeliling Israel pada saat itu ada banyak bangsa-bangsa yang mereka itu secara alamiah pasti berusaha mengincar Israel ini. Berusaha menindaslah, mengambil keuntungan dari mereka dan sebagainya. Tetapi Tuhan pakai Saul untuk memimpin mereka dan dia berhasil membebaskan umatnya dari musuh-musuh yang coba menindas, yang coba menyerang mereka dan sebagainya. Ya, jadi kita lihat pada saat itu bisa dikatakan Saul ini mengalami masa kejayaan, ditakuti oleh sekelilingnya. Termasuk juga tadi kita baca ada Filistin juga yang dikalahkan oleh Saul. Nah, dengan demikian amanlah kerajaan Israel itu di bawah kepemimpinan Saul ini. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa apa yang terjadi ini bukan karena kehebatan Saul. Memang yang tampil, yang tampak, yang didengar, yang dilihat, yang dikenal adalah Saul. Dan tentunya dengan Israel dan pasukannya. Tetapi sebetulnya ini terjadi karena God of Wonders. Kalau bukan God of Wonders, tidak mungkin Saul bisa mencapai suatu level sedemikian ini. Nah, ini bisa kita lihat buktinya. Setelah itu, ketika Saul ini hidupnya tidak lagi sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, tapi memakai kemauannya sendiri, memakai pikirannya sendiri, dan sebagainya, apa yang terjadi? Sesuatu yang bertolak belakang. Contohnya, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 dan pasal 17 diceritakan di sana bagaimana Saul sudah ditolak sebagai raja. Roh Kudus undur dari Saul, itu ayat 14. Dan kemudian kita lihat masuk dalam pasal 17, itu ada peperangan antara Israel dan Filistin. Dan pahlawannya adalah Goliat. Ini kan Filistin yang sama, yang ditaklukkan oleh Saul sebelumnya, tapi kali ini berbeda ceritanya. Saul dan pasukannya tidak berani menghadapi Filistin. Karena di situ ada pahlawan raksasa namanya Goliat. Dan tiap hari Goliat ini kerjanya cuma berteriak-teriak menantang orang Israel. Siapa yang berani? Siapa yang berani menghadapi aku? Ayo. Tidak ada satupun yang berani. Saul yang tadinya jaya, dikatakan tadi kemanapun juga dia pergi berperang, menang. Termasuk si Filistin juga. Sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah kehilangan sumber kekuatannya, sumber kemenangannya, sumber kuasanya, yaitu yang berasal dari Sang God of Wonders sendiri. Kalau sebelumnya Saul pergi kemanapun, menang, itu karena God of Wonders. Kali ini tidak ada lagi God of Wonders yang berkenan
menyertai dia karena kedegilan hatinya, karena kekerasan hatinya, karena dia tidak mau taat, dia pakai maunya sendiri. Dan akhirnya ya Tuhan lepas tangan, silahkan kamu jalan sendiri. Dan benar, berhadapan dengan Filistin ini, Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya kita tahu kisah antara Daud dan Goliat. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah yang sudah saya dan saya sembah dalam nama Yesus, Sang God of Wonders, itu betul-betul Allah yang ajaib. Allah yang berkarya. Dan kalau dia berkarya, tidak tanggung-tanggung. Dia lakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Tetapi kita harus betul-betul mau nurut sama dia. Setia dan taat kepada dia. Sebab kalau tidak, semua itu akan sia-sia, tidak ada artinya. Contohnya seperti Saul ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa God of Wonders. Padahal sebelumnya dengan penyertaan God of Wonders ini, dia melakukan perbuatan gagah perkasa. Dan namanya menjadi dikenal, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya, kita tahu bahwa pada masa itu, kalau yang tidak kuat pasti ditindas, kalau yang kuat ditakuti. Ketika orang Israel lemah, ya ditindas oleh musuh-musuhnya. Ya ada Amon, ada Moab, dan sebagainya. Tapi ketika mereka kuat, tidak ada yang berani musuhnya. Nah, kekuatan ini bukan dari dirinya sendiri, tapi dari God of Wonders. Kita tahu bahwa memang naik turun iman umat Allah ini. Suatu saat mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tunduk kepada Dia, setia. Di lain saat tidak mau tunduk lagi kepada Allah yang hidup. Nah, akibatnya jelas mereka alami kesulitan-kesulitan itu. Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Nah, belajar dari kehidupan Saul ini, kita harus betul-betul menyadari bahwa tidak ada jaminan yang lain dalam hidup kita ini kecuali God of Wonders, Allah yang ajaib itu. Yesus namanya. Mari saat ini kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Dia, sungguh-sungguh taat kepada Dia, setia kepadanya, menuruti segala kehendak-Nya. Karena Roh Kudus itu menuntun kita senantiasa. Tanpa tuntunan Roh Kudus semuanya sia-sia. Seperti apa yang terjadi dengan Saul ini. Nah, jadi saudara sekalian, jelas sekali kuncinya sekarang. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Sebab di sekeliling kita juga ada banyak yang mengincar kita, musuh yang jahat. Baik itu ada sakit penyakit yang disebabkan oleh iblis, kesulitan, macam-macam hal dan sebagainya. Termasuk juga cemoohan dan macam-macam hal. Semua ini adalah ulah dari si musuh, yaitu iblis. Dia tidak suka kalau umat Allah ini hidup dalam keadaan yang sejahtera, damai, dalam keadaan yang baik. Iblis berusaha terus-menerus mencuri sukacitanya, mencuri damai sejahteranya, mencuri kesehatannya dan sebagainya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada God of Wonders, musuh yaitu iblis tidak berdaya. Seperti tadi Saul pergi
berperang ke sana kemari, menang. Ceritanya cuma menang, tidak ada yang lain, cuma menang. Karena God of Wonders. Nah oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita berkomitmen sungguh-sungguh Tuhan, sepanjang hari ini dan selanjutnya, aku akan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Aku akan sungguh-sungguh berharap kepadamu saja, setia kepada Engkau, taat sepenuhnya kepadamu, tidak kepada yang lain-lain. Tidak ada harapan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Semua orang kepingin sejahtera, semua orang kepingin selamat, semua orang kepingin sehat. Tapi ternyata manusia sulit untuk bisa mau taat kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ya macam-macam halnya, karena manusia itu memang diberi kemampuan untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak. Kadang-kadang kehendaknya yang menonjol, maunya sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kehendak kita, kemauan kita ini ditundukkan pada kehendak Allah. Sehingga selaras dengan kemauan Tuhan. Nah dengan demikian, maka kita berada di jalan yang tepat. Dan ini akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Mari kita selalu taat dalam segala hal. Dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, termasuk juga taat dalam hal kehidupan sehari-hari, termasuk makanan dan sebagainya. Taat kepada Dia. Ketika kita tidak taat, maka masalah-masalah akan terjadi. Dan ini bukan salah Tuhan. Bukan salah Tuhan ketika Saul diserbu oleh Filistin dan tidak berdaya apa-apa. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih dan sebagainya, tapi karena memang keadaan Saul pada saat itu yang sama sekali tidak mau taat dan setia kepada Tuhan. Sebaliknya kita lihat justru ada seorang yang bernama Daud, ketika dia sungguh-sungguh mau berharap kepada Tuhan. Goliat yang sama yang ditakuti Saul, Filistin yang sama yang ditakuti oleh pasukan Saul, dengan mudahnya ditaklukkan. Bukan karena siapa Daud, tapi karena siapa God of Wonders. Demikian juga saudara sekalian saat ini, bukan karena siapa kita. Kita boleh punya skill, boleh punya potensi, kemampuan dan sebagainya, tapi itu semua sia-sia kalau tanpa God of Wonders. Sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh tunduk kepada God of Wonders, menghormati Roh Kudus, maka Dia akan menuntun kita selalu di jalan kemenangan. Musuh-musuh yang berusaha menindas, mengancam kita, ditaklukkan semuanya. Dan kita selalu berkemenangan di dalam Dia. Seperti Saul tadi, hanya sayangnya Saul itu hanya di awalnya saja. Setelah itu bahkan sampai akhirnya, sayang sekali, ceritanya tidak seperti yang di awal tadi. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa tidak ada pilihan lain. Mari kita sungguh-sungguh taat, setia, dan mengandalkan Roh Kudus. Maka Dia akan memimpin kita, memberikan hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa setiap saudara yang mengikuti ini, semuanya sehat, diberkati berkelimpahan, berkemenangan, dan nama Yesus dipermuliakan.
Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Dan silahkan Roh Kudus Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau adalah God of Wonders. Tidak ada yang bisa menaklukkan Engkau. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh mengabdi sepenuhnya kepadamu Tuhan. Menghormati Engkau. Tuntun kami. Kuasai kami Roh Kudus. Dan kami percaya dengan karya kuasa Roh Kudus dan urapannya dalam hidup kami semua, kami akan berkemenangan. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih, kami sehat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.